Amartek Podcast. Presented by Bumi Amarta Teknologi Mandiri. Halo semuanya, selamat datang kembali di Amartek Podcast, tempat kita ngobrolin berbagai isu menarik di dunia kerja, terutama di industri IT. Nah, untuk episode kali ini, kita akan berbicara mengenai perkembangan dunia IT nih, dunia digital dari masa ke masa. Nah, dan pada hari ini kita nggak sendiri, kita akan ditemani oleh Pak Kiki. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi kita pada hari ini, perkenalkan saya Arthur untuk host dari podcast Amartek ini, dan tadi saya sudah memperkenalkan Pak Kiki di sini sebagai seorang senior Bapak. Mungkin nanti bisa sambil perkenalan ya Pak Kiki ya, untuk Bapak namanya siapa, terus kemudian role di Amartek sebagai apa, mungkin boleh juga nih keseharian pekerjaannya seperti apa, singkat aja Pak Kiki. Oke, kita akan sama-sama mulai untuk mendengarkan episode kita pada hari ini. Silakan Pak Kiki. Halo, perkenalkan nama saya Lian Ki biasa, tapi saya biasa dipanggil Kiki ya. Saya sekarang ini join di Amartek sebagai subject matter expert ya. Saya udah kurang lebih 3 tahun ya bergabung di hampir 3 tahun di Amartek gitu ya. Ya, sebagai subject matter expert maksudnya karena kan Amartek ini sebenarnya kan kliennya kebanyakan dari sisi bank ya. Kebetulan saya pernah di banking, jadi ya saya join sebagai subject matter expert gitu sih di sini jadinya. Oke. Gitu. Subject matter expert ya Pak Kiki ya? Iya, subject matter expert di sini lebih kepada apa ya? Bisnis ya, karena bisnis dalam artian gini, karena klien kita kebanyakan bank, ya, jadi sedikit banyak saya mengerti lah mengenai produknya bank dan bagaimana di bank itu seperti apa gitu ya. Iya. Itu sih sebenarnya kenapa saya bukan sebagai technical ini ya, tapi saya kebanyakan sebagai dari sisi bisnisnya gitu. Oke, baik. Kita sambut Pak Kiki ya untuk seorang subject matter expert di Amartek ini Pak ya. Oke, terima kasih Pak Kiki atas perkenalannya. Mungkin ini Pak Kiki, tadi kan saya sudah sempat bilang dan menjelaskan kalau kita hari ini untuk episode hari ini itu adalah tentang perkembangan dunia IT ya Pak ya, dari masa ke masa. Mungkin di sini Pak Kiki pasti sudah jauh lebih senior daripada saya, dan Pak Kiki apalagi tadi cerita dulu bekerja banyak di bank, dan sekarang juga Amartek kita kliennya banyak perbankan ya Pak ya. Berarti kan mungkin kurang lebih Bapak sudah cukup khatam nih dengan dunia perbankan. Nah, apalagi sekarang di mana teknologi sudah semakin berkembang, kemudian bank juga sekarang sudah mulai untuk masuk ke ranah digital ya Pak ya. Ya. Nah, pasti kan ada perkembangan dan perbedaan nih Pak, dari zaman dulu itu bank seperti apa, kemudian zaman sekarang ini juga seperti apa, bagaimana. Nah, mungkin saya mau tanya nih Pak Kiki, dan cukup penasaran juga, bagaimana dari Pak Kiki itu bisa beradaptasi dari mungkin zaman dulu nih Pak, sampai ke sekarang ini ketika IT sudah mulai menguasai di dunia bank itu bagaimana? Boleh cerita nggak Pak, masa adaptasinya? Maksudnya begini, kalau lihat dari perkembangan perbankan ya, saya cerita mungkin dari pertama kali saya masuk di bank gitu ya, itu kurang lebih ya, sebelum tahun 90 sih saya bergabung di bank. Wah, belum lahir saya Pak. Jadi di situ kalau kita lihat perkembangan ini luar biasa sebenarnya ya. Dan saya bersyukur saya mengalami ini gitu. Karena kalau kita lihat di bank, pertama kali saya ini sangat-sangat manual loh kerjaannya tuh ya. Ya contohnya lah saya dulu pegang accounting kan nih, accounting di bank, di cabang kebetulan. Itu kalau kita ngomong buku besar itu benar-benar bukunya besar gitu. Oh, beneran definisi buku besar ya Pak? Buku besar gitu. Kalau kita ngomong kalau sekarang ngomong buku besar tuh ya bahasanya beda ya. Ledger gitu ya. Kalau dulu tuh benar-benar gede bukunya. Jadi kita kalau ada ini transaksi manually dibikin jurnal manual terus kita tulis di situ. Nah, itu kurang lebih sampai tahun berapa itu? 90-an awal tuh udah mulai tuh. Udah mulai masuk ke teknologi gitu. Artinya
komputerisasi udah mulai, tapi belum seperti sekarang. Waktu itu masih kalau kita ngomong di teller gitu ya, teller customer service itu masih ya standalone. Jadi dia ada apa namanya, ada PC-nya di situ, dia masih standalone. Jadi maksud standalone gini, apa yang dilakukan di teller kan kalau dulu counter transaksi itu harusnya dari teller ya. Ada juga memang yang lain transfer dan lain-lain, back office yang lain. Tapi itu standalone. Jadi benar-benar dia nggak connect satu dengan yang lain. Termasuk dengan kita ngomong itu dengan kalau kita ngomong accounting kan GL-nya itu nggak ada koneksi antara si teller dan si GL transfer in semua nggak ada gitu. Oke. Jadi benar-benar standalone sendiri kerja. Udah diadministrasikan di situ. Tapi begitu akhir hari dia tetap masih kasih jurnal manualnya tuh benar-benar dikasih ke kita key-in lagi gitu. Nanti sore hari baru kita sebelum ini closing cocok-cocokan. Misalnya saldo kas kamu berapa, saldo giro kamu berapa, saldo tabungan kamu berapa. Kita rekonsiliasi manual. Itu benar-benar sudah ada. Kalau kita ngomong komputerisasi udah ada, tapi nggak saling terkoneksi gitu tahun itu. Ini waktu tahun 90-an, 90-an awal itu masih begitu gitu. Nah, memasuki tahun 2000 itu udah mulai itu komputerisasi, udah mulai itu koneksinya udah mulai antar belakang sama depan udah mulai nyambung gitu. Orang nggak perlu lagi key-in manual jurnal gitu. Udah dari itu. Nah, itu seperti itu perkembangannya tuh. Jadi, tapi dalam hal reporting belum seperti sekarang. Dulu kita masih juga reportingnya masih masih dikeluarin text file-nya, kita bikin lagi dalam bentuk format reporting. Nanti kita kirim dulu masih Bank Indonesia, kita kirim ke Bank Indonesia, masih begitu gitu, kayak kirim pakai modem gitu ya, masih. Mungkin sudah tidak manual tulis lagi, tapi masih belum secanggih sekarang lah, masih kirim by modem gitu. Perkembangannya seperti itu kalau dari sisi ininya. Nah, kalau kita ngomong dari sisi proses kredit, proses lain-lain juga masih belum seperti sekarang. Dulu orang datang masih analisa orang mau ajukan kredit masih analisa gitu, masih pakai manual. Baru key-in gitu. Masih seperti itu. Itu sampai kurang lebih tahun 2000-an lah itu masih begitu memang. Baru mulai mungkin setelah 2000-an akhir, apalagi sudah 2010 ke atas tuh digital udah mulai masuk ya Pak Kiki ya. Tahun 2000 digital itu mulai berkembang 2000 berapa ya? 2000 mungkin kurang lebih 2019 akhir gitu ya, 19 lah mulai. 17 19 gitu. Itu udah mulai tuh orang mulai bilang digital dan lain-lain gitu. Intinya berarti mungkin dari secara operasional Pak Kiki di sini tadi cerita dari tahun 90-an, 2000-an, bahkan mungkin dekade 2010 sampai sekarang udah mulai masuki dekade 2010 itu jauh ya Pak ya berkembang pesatnya ya. Iya, jauh. Kalau boleh tahu Pak, mungkin waktu dulu masih manual gitu ya. Kan tadi Pak Kiki bilang antar role-nya mungkin tidak saling terkoneksi, tidak saling nyambung gitu ya. Nah, itu faktor human error-nya tuh tinggi banget nggak Pak? Human error ya otomatis lah, karena kan kalau ya karena scope-nya saya dulu di accounting gitu ya. Otomatis, karena kenapa? Orang bikin kamu otomatis kamu sebagai teller atau sebagai customer service atau sebagai orang back office yang lain. Otomatis kan kamu mesti hafal kan? Betul Pak. Mesti hafal, jurnalnya ini begini gitu. Baru dari situ kamu kasih ke orang accounting, orang accountingnya juga mungkin baru diakiin lagi aja gitu. Yakin aja, tapi itu jadi salah gitu. Begitu gitu, masih errornya memang masih besar ya Pak ya. Iya, kemungkinan human errornya masih besar dan itu tergantung sama human kan jadinya. Betul. Sama orang gitu. Karena kan orang mesti mesti hafal. Misalnya kayak kita waktu dulu karena saya kebetulan di accounting, orang tuh mesti hafal. Entry-nya ini debit kreditnya mesti hafal gitu. Chart of account-nya mesti begini gitu. Kalau lupa itu urusan duit orang ya Pak ya. Jadi bukan duit orang aja, reporting kita jadi ngaco gitu. Kalau duit mungkin enggak lah kalau duit, tapi ngaco laporan kita keluar gitu ya. Persepsinya mungkin dari manajemen juga nanti waktu kita kirim lapor, loh kok begini? Iya. Gitu sih intinya. Oke, menarik Pak. Mungkin sekaligus nih Pak Kiki, saya ingin tanya. Kalau misalnya dibandingkan dengan sekarang mungkin memang lebih real time ya Pak ya. Nah, tantangan
terbesar dalam proses transaksi perbankan gitu Pak ya? Atau mungkin boleh dari pengalaman Pak Kiki, boleh tantangan terbesar mungkin dulu dan sekarang apakah sama atau beda? Itu apa Pak? Dan sekaligus juga bagaimana Pak Kiki bisa overcome tuh dari tantangan itu? Tantangan terbesar dalam artian apa nih? Maksudnya seperti apa? Tantangan terbesarnya mungkin dari selama Pak Kiki bekerja dulu waktu masih manual. Kemudian setelah melewati sekarang perkembangan teknologi sudah mulai masuk, mungkin awalnya masih komputerisasi pakai modem, habis itu lama-kelamaan jadi digital. Nah, itu tantangannya apa dari dulu sampai sekarang? Atau mungkin selama dalam proses transaksional perbankan gitu sebagai accounting gitu. Apa Pak? Jadi kalau ngomong tantangan terbesar sekarang sama maksudnya waktu yang saya alami ya, saat itu kita tergantung sama orang kan. Tantangan terbesar itu, gitu kan. Sekarang memang kita nggak tergantung sama orang gitu, tapi tergantung dengan teknologinya gitu kan. Maksudnya begini, semakin kesini itu karena kalau kebetulan kalau kita yang mengalami dulu proses manually-nya itu benar-benar kita ikutin kan. Kita ngerti banget itu. Sekarang ini kan orang udah nggak ini lagi karena udah semua udah set komputerisasi kan. Mau apapun udah dimudahkan lah Pak. Udah dimudahkan. Jadi kamu mau melakukan apa ya udah terparameter dengan sendirinya gitu di sistem. Sehingga orang itu nggak akan tahu lagi prosesnya tuh mesti bagaimana gitu. Jadi kalau kamu tanya loh, misalnya saya tanya kamu atur ini kenapa ini begini, kamu akan menjelaskannya prosesnya tuh nggak akan begitu ngerti banget gitu. Karena kamu saya cek dulu atau gimana karena kamu nggak ngerti nih. Gitu. Atau by system udah seperti ini. Iya, Pak ya. Gitu. Jadi ini ya gitu loh. Kalau dulu kita bener-bener karena kita udah ngikutin dari awal, kita tahu gitu. Oh ini gini. Nah, kalau sekarang ya itu karena kalau orangnya makin lama dia nggak mau belajar lebih jauh, ini mengenal lebih jauh ya akhirnya itu udah ini by system kok saya nggak tahu gitu. Gitu kalau ditanya kenapa ini naik nggak tahu dia. Jadi ngaco dong Pak kalau gitu Pak ya. Jadi bisa salah persepsi dan banyak hal dong Pak kayak gitu. Bisa jadi karena kita maksudnya makin ke sini tuh kalau orang yang nggak mau kreatif, nggak mau belajar dengan lebih jauh ya akhirnya ya dia akan bilang ini sistemnya begini gitu. Jadi kemampuan untuk menganalisa atau kemampuan untuk menafsirkan sesuatu juga lama-lama jadi menurun ya Pak menurun, ya. Tantangannya jadi seperti itu ya Pak. Iya. Jadi sebenarnya memang betul ya, maksudnya dari zaman ke zaman tuh untuk inisiatif untuk mau belajar tuh tetap harus ada Pak ya. Benar. Lagi mungkin sekarang yang cenderung sudah lebih dimudahkan ya Pak dalam tanda kutip gitu untuk dunia teknologi. Ya kita juga jangan sampai termanjakan oleh itu juga Pak ya. Betul, karena bagaimanapun kita tetap harus mau keinginan untuk belajar, untuk mencintai pekerjaan kita, mencintai dalam artian kita juga harus ngerti dan kita harus buka wawasan kita juga gitu. Kalau enggak ya kita akhirnya nggak berkembang kemana-mana gitu. Dimudahkan kerjaan kita, tapi kita nggak bisa kemana-mana gitu. Stay ya Pak. Akhirnya jadi tergantikan ya jatuhnya ya sama teknologi betul. Gitu, Pak, ya, kalau kita nggak bisa belajar ya. Iya betul. Oke. Tapi kalau menurut Pak Kiki sendiri untuk titik perubahan dunia perbankan nih Pak ya, dari pengalaman Bapak sendiri, dunia perbankan itu berubah atau bertransformasi menuju era digital tuh sebenarnya kapan sih Pak? Kalau tandanya tuh apa sih pada waktu itu? Nah, tandanya itu kan gini, orang digital tuh dimulai ya kalau internet banking udah mulai berkembang pesat gitu. Terus dengan tambah mobile banking. Terus udah mulai kesini kan makin orang mau buka rekening aja udah tinggal masuk dari handphone kita key in gitu ya. Kita kirim KTP kita dia foto kita udah otomatis tuh sekarang gitu. Jadi mulai tahun 2000 berapa itu ya? 2017, saya rasa kayaknya 2017 ke sini tuh udah mulai terus berkembang dengan cepat gitu loh. Kan mulai kan kalau di Indonesia juga mulai kan maksud saya orang mulai beralih dari bank konvensional ke digital tuh tahun 2000 berapa itu ya? 2019 20 gitu kan ya. Udah mulai tuh orang kan akuisisi bank, beli bank
terus bikin jadi bank digital digital gitu tuh udah mulai ini sih di situ. Berarti kalau dulu tuh, kalau sekarang kan betul kata Pak Kiki, kita kalau mau bikin rekening gitu kan tinggal apa sih video call ya Pak ya? Iya, video tinggal kirim KTP foto. kita, ya orang udah langsung ini, bisa Kalau buka rekening. dulu tuh harus datang ke teller dan prosesnya juga sama Pak atau lebih lama sebenarnya? Jadi Kalau lebih dulu tuh? lama sebenarnya dulu. Lebih lama, Karena kan ya? kita mesti ke customer service, ngantri, ngambil nomor, buka, tungguin gitu kan ya. Fotokopi dokumen dan lain-lain gitu. Kalau sekarang enggak gitu, udah cepet banget gitu. Capek nggak sih Pak kalau dulu kayak gitu? Iya. Mau nggak mau ya Pak ya soalnya ya. Kalau nggak punya rekening nggak bisa transfer uang ya Pak. Betul kan kalau Iya. Karena kalau anak-anak sekarang kalau misalnya suruh dulu tahu mereka harus ke teller gitu, kayaknya pada stres deh Pak. Saya bayanginnya juga lumayan. Waduh, kayaknya kok sekarang Iya. udah cepat atau apa. Betul, apalagi kalau dulu kan kita mesti datang ke banknya kan, Iya, iya. jauh-jauh datang ke bank, mesti dari bank ngantri lagi gitu ya. Iya ya, pasti kan ngambil nomor antrian dan Iya. sebagainya Pak ya. Oke, Iya, oke. mau pinjem juga sekarang di bank gampang gitu. Apalagi pinjem yang apa namanya KTA gitu. Iya. Tinggal buka nomor HP kita, nomor ini dilihat sama dia, oh udah oke gitu. Ya kan karena mereka udah ada tim analisa sendiri, jadi kita tinggal nunggu ya Pak ya. Iya. Maksudnya nggak Mungkin hitungannya menit sekarang. Hitungan menit sekarang, nggak perlu lama kayak dulu yang mungkin harus sampai berhari-hari gitu Pak kan ya. Iya, kalau dulu kan mungkin seminggu gitu kan ya, karena ada proses dianalisa dulu ini bener apa enggak gitu. Udah seminggu kali mungkin baru turun. Kalau sekarang hitungan menit itu udah jadi kita mau pinjem. Luar biasa, berarti memang sebenarnya sangat membantu ya Pak untuk dunia digital ini, membantu bank untuk lebih berkembang ya. Betul. Nah, mungkin sekaligus nih Pak Kiki, saya ingin bertanya dalam dunia perbankan, berarti bank-bank di Indonesia, mungkin Pak Kiki nanti bisa kasih contoh kalau di bank yang dulu Bapak pernah bekerja, itu bagaimana bank-bank tersebut atau bank dulu yang Pak Kiki pernah bekerja itu bisa beradaptasi dari manual menjadi digital. Kayak apa sih yang membuat mereka akhirnya, oh kita harus mencoba ke digital nih, apakah karena misalkan kompetitor kayak mulai duluan, atau mungkin karena dulu dari customer sudah mulai lelah lah untuk datang secara langsung ke bank, ke teller, atau bagaimana Pak? Proses adaptasinya bagaimana? Sebenarnya bukan proses adaptasi sih, tapi bank juga harus mulai memikirkan empowerment-nya kan udah berubah gitu. Kalau dia nggak mau berubah, ya dia ketinggalan gitu. Mau nggak mau bank harus juga menyesuaikan diri gitu, dan dia untuk menyesuaikan diri tentunya dia butuh teknologi karena ini teknologi ya. Dia harus mulai improve teknologinya gitu. Itu karena tuntutan sih, tuntutan lingkungan sekitar ya, ya mau nggak mau gitu, lingkungan bisnisnya harus begitu gitu. Kalau dia stay dengan seperti dari dulu ke dulu nggak berubah-berubah ya dia ketinggalan gitu. Jadi memang tidak boleh terlalu konservatif kayak dulu ya Pak ya. Jadi memang harus benar-benar mengikuti apa perkembangan zaman. Betul. Apalagi teknologi masuk ya supaya kita nggak ketinggalan, kita juga bisa ngikutin. Iya, nggak ketinggalan itu bukan dalam artian kita supaya nggak ketinggalan. Bisnisnya menuntut seperti itu. Menuntut seperti itu gitu. Ya, misalnya kayak sekarang lah digital kan Gen Z kan udah mulai banyak ya. Orang-orang yang mungkin yang generasinya masih ya seperti saya gitu ya. Ya masih ini kali. Tapi kalau generasi yang baru-baru ini kan udah lebih advance gitu dia teknologi. Kalau orang nggak mau masuk ke situ, bank nggak masuk ke situ ya ketinggalan gitu. Itu sih kalau saya ngeliat mau nggak mau bank itu harus berubah gitu. Oke. Dan makin kesini menurut Bapak dari bank-bank yang sudah Bapak tahu dari dulu, mungkin perbedaan mereka dulu dengan sekarang itu bisa tetap survive terus nggak Pak ke depannya Pak? Bank ya survive enggaknya maksudnya gini, karena kalau kita ngomong survive dia juga harus lihat lingkungannya, maksudnya lingkungan gini dalam pelaksanaannya dia nggak hati-hati ya sama juga gitu maksudnya. Survive dalam teknologinya udah ini, tapi dia lupa prudence-nya gitu. Ya bisa collab juga bank juga gitu. Oke, berarti tetap harus mereka memikirkan ini Pak ya, mungkin misalnya ya resikonya dalam kalau misalnya menggunakan teknologi seperti apa. Betul. Kemampuannya juga mungkin dari SDM-nya ya Pak, atau tadi balik lagi ke human-nya bagaimana ya Pak? Iya. Oke. Nah, Pak Kiki kan sekarang di Amartek ini kan walaupun Pak Kiki background-nya perbankan, kemudian sekarang kan Amartek ini kan memang fokusnya lebih ke IT ya Pak ya. Betul. Nah,
bagaimana dari Pak Kiki ini bisa aplikasikan mungkin dulu skill Bapak yang memang lebih banyak dipakai di bank ke sekarang perusahaan IT gitu. Sementara kan outputnya kan pasti beda Pak ya. Kalau banknya mungkin tadi lebih ke cash flow dan saya nggak gitu paham tentang bank, tapi kalau IT kan mungkin ya kita ada jualan software, kita ada distribusi manpower untuk tenaga IT. Nah, tapi dari POV Bapak bagaimana Pak untuk bank? Jadi kalau ngomong saya, kenapa saya sekarang bisa tertarik ke bidang IT? Karena kan yang lalu kebetulan saya, maksudnya assignment saya itu banyak terkait dengan proses. Maksudnya proses begini. Kalau kita ngomong dulu, misalnya saya di accounting, saya tuh kebetulan saya dulu sempat pegangnya accounting policy, prosedur gitu ya. Nah, saya banyak terlibat tuh kalau orang mau bikin produk baru, bikin inisiatif apa, misalnya ada inisiatif baru lah dari bank itu banyak saya ikut diskusi, ikut meeting, ikut ini, dan itu membuat saya ngerti gitu loh, ininya bagaimana gitu. Itu satu dari sisi apa sih namanya, background knowledge-nya saya jadi lebih lengkap gitu. Yang kedua, saya tuh banyak, karena tempat saya bekerja dulu, saya bersyukur juga saya ditempatkan di situ gitu ya, di satu company yang menurut saya inisiatifnya banyak sekali gitu, terutama dengan IT. Karena dengan IT itu mereka banyak sekali inisiatif, dan saya kebetulan banyak assignment ke sana gitu, ikut project dan lain-lain gitu prosesnya gitu. Dan saya sering ikut terlibat. Nah, dari situlah saya banyak punya pengalaman di bidang IT sebenarnya. Walaupun saya nggak bilang secara saya nggak langsung operasional ya Pak ya? Coding dan lain-lain saya nggak ngerti, tapi saya banyak terlibat, jadi saya diskusi itu saya ngerti tuh. Kalau IT bagaimana, ini gimana gitu ya. Jadi itu ya yang membuat saya jadi tertarik ke bidang IT sebenarnya gitu sih. Berarti Bapak mungkin kayak menjelaskan secara makronya gimana nih kalau misalkan tadi Bapak bilang prosedur ya Pak ya? Iya, karena dulu accounting policy dan prosedur. Ya, kalau bank mau keluarin produk baru, ada inisiatif baru, misal mau ada apa implementasi ATM gitu, bagaimana gitu ya, ini itu kita kan diajak diskusi kan. Iya. Ya, di situ kita ngerti gitu, oh prosesnya begini ya, ini begini gitu. Jadi disitulah kita mulai ngerti, oh ya, nanti mesti bagaimana gitu. Nah, selama di Amartek ini dari Pak Kiki berarti sudah sempat mendevelop sebuah inovasi baru nggak, Pak Kiki? Inovasi baru mungkin bukan dalam inovasi baru yang bagaimana, tapi mungkin ya kebetulan kayak Amartek dulunya kan nggak punya produk GL, kita ada produk GL gitu ya. Berarti itu Pak Kiki yang ngembangin ya? Enggak melulu saya sih, tim lah. Saya cuma bantu-bantu sedikit lah, enggak. Kita punya biasa tim bantu-bantu sedikit banyak nih. Enggak lah, timnya kita luar biasa gitu loh. Maksudnya anak-anak muda kan udah lebih canggih dari kita lah, ya kan. Tapi kita sumbangsih sedikit lah untuk oh ini begini gitu. Yang kedua mungkin ya sekarang kita juga ada FTP gitu, mulai cost allocation, dan itu kebetulan saya dulu pernah tahu gitu ya, jadi saya bisa sharing sedikit lah di situ. Dan makin kesini juga jadi senang juga Pak ya, pasti kalau misalkan Bapak bisa transfer ilmu ke mungkin generasi anak-anak muda sekarang ya Pak? Ya paling nggak kita masih bisa menyumbangkan sesuatu gitu, ya kan, walaupun mungkin kita udah pensiun, tapi kita masih bisa menyumbangkan sesuatu ya buat ya company juga ya, buat kemajuan bisnisnya kita juga gitu. Ya paling tidak itulah yang saya rasa mungkin saya masih bisa berbuat sesuatu. Tapi Pak Kiki berarti bisa dibilang lumayan suka kerja ya Pak ya? Sampai sekarang masih semangat, kelihatan masih semangat gitu Pak untuk. Ya harus dong kita. Kalau enggak kita nanti gimana, kalau kita nggak punya semangat gimana gitu. Iya. Betul. Harus punya motivasi juga gitu. Maksudnya motivasi dalam artian kita harus bukan eksistensi dalam artian apa, kita masih bisa berbuat sesuatu lah kepada sekitar kita ya. Nah tuh teman-teman di rumah, jangan lupa tetap harus semangat ya, seperti Pak Kiki di sini, supaya kita tadi Pak
bisa berguna buat lingkungan sekitar kita. Itu tolong dicamkan ya. Ini biar penonton juga ini Pak, pada senang juga kan dengernya kan, kalau dapat motivasi. Iya. Iya. Oke. Pak Kiki, saya juga mau nanya nih Pak Kiki, untuk di masa depan, terutama di bank-bank ya Pak ya. Nah, kalau bank itu kan sebenarnya kan punya banyak cabang. Betul. Ya, belum banyak cabang. Nah, di masa depan sendiri tuh menurut Bapak, apakah dari bank-bank ini cabang-cabang terutama tuh akan berkurang atau justru tetap punya peran penting tapi dengan fungsi yang berbeda? Cabang mungkin nggak sebanyak seperti dulu lagi. Kan pasti makin berkurangan Pak cabang yang saya tahu tapi, ya. Menurut saya sih cabang itu tetap diperlukan. Ini view saya ya. Iya, boleh Pak. Supaya maksudnya gini, dari sisi eksistensi bisnisnya, artinya orang bagaimana sih mengenal, misal nih, sekarang kita bilang kalau kita ngomong BCA itu kan cabangnya dari mana-mana, pasti kenal banget gitu. Coba bandingkan dengan bank-bank digital yang baru, itu hanya di kota-kota besar gitu, dan itu hanya lingkungan yang konsumtif. Ya tertentu lah gitu, maksud saya lingkungan terbatas sekali, mungkin di Jakarta gitu ya. Tapi kalau BCA misalnya kamu, atau ngomong ya bukan BCA, Danamon misalkan, itu juga orang kenal gitu, karena cabangnya pernah ada di sana. Jadi menurut saya, ini view saya pribadi ya, maksudnya, saya sih ngelihat tetap harus ada cabang gitu, tapi mungkin nggak seperti dulu gitu. Kalau dulu kan jor-jorannya sampai di pelosok-pelosok, mungkin perlu gitu, supaya tetap ada eksistensinya dan orang akan ngelihat gitu. Kalau saya sih begitu ngelihatnya gitu. Jadi nggak melulu teknologi udah ada, tapi nggak ada, orang nggak akan kenal juga gitu. Karena nggak semua, apalagi di Indonesia ya, belum terlalu ini juga gitu. Di daerah tertentu kan teknologi masih belum secanggih di Jakarta gitu. Pasti ya. Berarti memang salah satu untuk bank menjaga eksistensial dirinya atau bisnisnya memang harus masuk ke tadi ya Pak ya, bukan masuk, tapi dikenal atau diketahui oleh banyak-banyak orang ya, otomatis harus masuk ke pelosok dan sebagainya Pak ya. Berarti bagaimana kalau misalkan tadi dari menurut pandangan pribadi Pak Kiki ya Pak ya, bagaimana dengan bank-bank digital ini Pak? Jelas tadi kan bank digital kan memang belum ada cabang seperti tadi bank konvensional pada umumnya ya BCA, yang mungkin tadi Bapak kasih Danamon. Tapi untuk bank-bank digital ini bagaimana mereka ke depannya nih Pak? Untuk bisa lebih mungkin bahasanya branding atau mempromosikan dirinya supaya orang banyak tahu, atau ya mungkin sampai nanti 10 tahun 20 tahun kemudian ya masih bank-bank itu saja yang survive atau mungkin tetap ada gitu. Iya, karena bank digital ini kan teknologi ya. Kalau dia ngomong teknologi artinya teknologi itu yang hanya terbatas di kota-kota besar mungkin ya. Nggak semua ini, kalau misalnya kayak di Jakarta yang yang dikenal tuh bank-bank digital. Tapi kalau kita ngomong dia di pelosok misalnya, saya nggak tahu kalau kayak Surabaya, Medan dan lain-lain, apa mereka tahu gitu. Bank digital apa gitu namanya ya. Mereka tahu nggak gitu. Nah, mau nggak mau kalau menurut saya sih ya entah dia berkolaborasi, entah dia nantinya harus buka cabang atau gimana gitu. Tetap harus ada sih menurut saya. Atau dia bentuknya misalnya pengenalan kayak kios atau apa gitu ya di sana. Ini malah sudah mulai dari satu hal gitu Pak ya? Iya, kalau menurut saya ya, karena kalau nggak orang nggak akan tahu gitu. Dan orang nggak akan, bagaimana cara kita mempengaruhi orang kalau orang nggak tahu kita gitu. Tapi kalau dari cabang bank Pak, mungkin sekarang itu memang mereka tuh fokusnya lainnya ke yang hanya untuk konsultatif atau bisa lebih kompleks kayak bank kayak induknya gitu Pak, kayak bank utamanya, pusatnya Gini, kalau dilihat itu sebenarnya bank tergantung juga nasabahnya ya. Kalau kita ngomong nasabah, bisa ada bank-bank tertentu yang memang dari dulu nasabah, terutama yang masih di ownernya masih lama ya, masih yang maksud saya masih yang dulu gitu. Itu kebanyakan dia masih nasabahnya masih setia. Maksudnya kita mau nggak mau juga harus
harus mengakui bahwa bank itu adalah kepercayaan gitu. Ya, jadi bank-bank tertentu tuh masih ada nasabahnya tuh, keterikatan nasabah terhadap orang tuh masih besar gitu. Jadi nggak melulu teknologi memang. Nah, makanya ada bank-bank tertentu yang nasabahnya dari dulu ke dulu itu gitu. Nah, tapi kalau bank-bank yang sudah mulai berevolusi, misalnya kayak Danamon, terus bank-bank yang banyak lah yang apa-apa yang beli, bank asing itu mulai berkurang memang keterikatan nasabahnya dengan orang. Ya, tapi lebih kepada institusinya gitu. Jadi memang lebih trust ya Pak ya, tujuannya ya Pak ya, lebih percaya ya. Percaya itu misalnya trustnya ada dua ya. Trust yang tadi saya bilang kita dalam hubungan personal, dia tahu orangnya siapa, kepala cabangnya siapa gitu. Nah itu ada ketergantungan tuh, ada tertentu. Harus diakui mau nggak mau itu terjadi gitu. Nggak melulu teknologi ya. Keterikatan itu juga ini. Tapi bank yang sudah mulai beralih kepemilikannya itu kebanyakan tuh lebih kepada institusinya, maksud saya kepada ya banknya itu apa, produknya apa, lebih begitu gitu. Oke. Ini Bapak sangat expert sekali ya menjelaskannya ya. Ini Bapak udah berapa tahun sih Bapak udah di dunia perbankan sebenarnya? Kurang lebih berapa ya? 30-an tahun saya. 30-an tahun. Udah katam banget Pak ya. Katam sih enggak lah. Oke, tapi kan sekarang mungkin sudah memang masanya membantu Amartek ini supaya mungkin lebih bisa bersaing ya Pak ya. Pagi dari POV seorang perbankan dulu accounting ya Pak ya Bapak ya. Ya, membantu dalam artian saya masih bisa bersumbangsi lah. Ya kalau itu sih bukan membantu yang gimana, enggak lah. Tapi sharing ilmu, transfer knowledge. Bersumbangsi mungkin. Sumbangsi. Ya. Oke, bahasa sangat bagus lagi ya, sangat bagus ya sumbangsi gitu. Oke, Pak Kiki, aku pingin tanya lagi Pak Kiki. Kan sekarang untuk ini agak masuk sedikit ke IT ya Pak ya. Nah kalau sekarang kan memang karena sekarang sudah banyak bank digital, sekarang kita akses bank itu juga sudah bisa langsung lewat HP, smartphone kita, dan kadang permintaan atau ekspektasi konsumen itu kan bisa sangat cepat, maunya cepat-cepat aja kan Pak ya. Karena kan memang kita ya udah ada mobile banking dan produk-produk bank digital, jadi lebih cepat, lebih mudah gitu. Nah, menurut Pak Kiki sendiri nih, bagaimana kesiapan dari infrastruktur IT nih Pak untuk mendukung perubahan perilaku nasabah yang memang semuanya itu mau cepat-cepat aja? Gimana tuh Pak? Infrastruktur IT itu maksudnya seperti apa ya? Kalau kita ngomong infrastruktur IT kan sangat luas gitu. Yang bagaimana gini Pak? Bagaimana dari mungkin proses digitalisasi dari, kan digital itu kan memang awalnya dimulai dari IT ya Pak ya, untuk bisa masuk ke si bank ini produk-produknya. Nah bagaimana dari mereka apa saja mungkin yang harus dilakukan dari bank tersebut dengan proses digitalisasinya supaya memang dari bisa memenuhi ekspektasi dari nasabah yang memang mau cepat-cepat aja. Gitu Pak. Oke. Mungkin begini sih kalau saya lihat ngomong digitalisasi mau nggak mau juga banknya juga maksudnya harus ngikutin dulu perkembangan gitu ya. Ya baik dari sisi teknologi itu dalam artian aplikasinya atau apalah gitu, dia harus mulai terus improve gitu banknya, mau berubah. Dan itu kalau dan perlu invest juga kan ya, harus ada investasi untuk itu gitu. Kalau enggak ya karena teknologi makin lama makin berubahnya makin cepat banget gitu. Ya kan mau nggak mau dia harus invest juga dan mengikuti perkembangannya gitu. Kalau menurut saya sih begitu, dia mau nggak mau harus begitu. Jadi kembali lagi kepada ya tadi berarti adaptif dan memang harus mereka harus mau berubah ya, berarti again mau belajar melihat perkembangan zaman ya Pak ya. Iya, perkembangan dan invest juga harus ada investnya, kalau nggak ya ketinggalan gitu. Dan ya berarti susah juga kalau memang ada bank yang tidak mau invest ya Pak ya. Karena ya nggak mungkin mereka, maksudnya saya tidak tahu apakah sekarang bank-bank itu memang mereka ngedevelop untuk IT sendiri atau mereka mungkin develop di perusahaan IT jadi partner gitu. Budaya ini gimana sih Pak? Kecenderungannya sih sebenarnya bank juga gini, kalau develop sendiri
mungkin kelihatannya lebih apa ya, lebih murah gitu ya, Iya. lebih murah dalam hal ini pakai. Pakai in-house-nya gitu kan Iya, kayak internal. Tapi mungkin bisa lambat gitu. Maksudnya lambat dalam artian begini. Kalau internal kan kita panggil orang-orang kita bagaimana gitu ya. Itu juga perlu ini kan. Tapi kalau dia pakai konsultan orang-orang IT yang mungkin maksud saya Udah bisa expert ya Pak ya. dibilang expert, ya mungkin nggak bisa kita bilang expert. Tapi maksudnya contoh lah, kita misalnya pakai Amartek gitu, panggil orang-orang Amartek. Mungkin orang-orang Amartek udah lebih update secara teknologi, secara ini. Mungkin bisa apa sih namanya, kolaborasi gitu loh. Iya. Amartek bisa ngasih sesuatu yang ini begini gitu kan, masih bisa kasih informasi lah. Perkembangannya tuh sekarang udah seperti ini gitu. Ya mungkin akan lebih cepat gitu loh dia untuk berubah gitu. Tapi kalau internal ya bisa aja dia orang-orangnya memang punya punya pengetahuan dia, tapi biasanya lebih lambat gitu. Kalau saya ngeliat begitu, kenapa bank kecenderungannya pakai konsultan begini ya? Karena konsultan kan rasanya sih akan lebih update secara ini. Rasanya lebih update Pak ya. Iya. Kalau Amartek update nggak Pak berarti? Ya kalau saya lihat sih kita cukup update Update ya, secara Pak, ya? teknologi secara ini ya. Wah luar biasa. Berarti aman ya Pak ya kalau kita ya Pak ya? Aman deh. Maksudnya apa nih maksudnya ya? Maksudnya aman kalau untuk dari segi bisnis, terutama untuk klien-klien kita bank tuh kita dapat diandalkan lah, bisa dibilangnya Oh Pak iya ya. dong. Bagus ya Pak ya. Kita promosi Amartek juga nih teman-teman soalnya di sini. Harus operasi kan, promosi Amartek juga Pak. Ya iya dong. Saya lihat sih kan, coba aja lihat perkembangan bisnisnya Amartek kan. Iya, sangat luar biasa berkembang kan? pesat ya Pak. Iya. Luar jadi, biasa jujur. Maksudnya orang trust juga sama kita gitu. I trust. Iya. Core value sesuai dengan core value kita kan. Itu dia. I trust ya teman-teman, jangan lupa itu core value kita. Jangan pernah lupa itu kepercayaan tuh mahal harganya teman-teman. Oke, aku pengen nanya Pak Kiki lagi nih, tinggal beberapa pertanyaan lagi Pak Kiki. Nah, tadi kalau misalkan dari sisi bisnis kan kita udah banyak bahas, operasional, kemudian perbedaan bank yang zaman dulu, kemudian zaman sekarang. Nah, tetap kan di bank itu kan kita kan memegang banyak sekali data nasabah ya Pak, ya kan? Betul. Dari rekeningnya, mungkin dari yang pasti dari jumlah uangnya, KKN dan sebagainya lah. Informasi data data itu kan Pak. Iya. Nah, bagaimana dari bank, terutama di sekarang itu menjaga keamanan sistemnya Pak, keamanan data-data tersebut, Pak Kiki kira-kira tahu nggak Pak? Ya tahu dalam artian yang ini enggak, tapi ngerti lah maksudnya secara ini ya kan. Boleh, maksudnya security-nya juga sekarang udah ya. lebih ini kan, maksud saya udah lebih secara aplikasi, secara ini pun udah bank tuh udah lebih antisipatif gitu. Yeah. Banyak di IT kalau kita ngomong cyber security-nya sekarang kan dengan ini udah mulai tuh. Dan itu harus ada dilakukan setiap ini testingnya. Dan itu biasanya bank tuh lakukan itu. Dicoba panggil konsultan atau apalah, dicoba sama dia setiap ini. Bocor nggak nih atau apa Iya, nggak nih? ada gitu tuh kan, regular testingnya ada tuh. Oh, di bank biasanya dilakukan gitu. Berapa lama sekali Pak kalau itu tesnya? Saya berapa lama sekali nggak tahu, tapi itu pasti ada regulasinya. Dan wajib ya Pak? Wajib. Biasanya bank kalau mau lakukan implementasi sesuatu pun yang sistemnya misalnya kayak internet banking atau mobile banking, itu biasanya dia ada coba-coba pakai hacker tuh. Dicoba pakai hack gitu. Dalam artian bukan untuk yang ini, tapi dicoba keamanannya secara ini gimana. Berarti nyawa hacker untuk mencoba bobol ini security mereka Pak ya? Dicoba pasti. Pasti ya. Pasti. Kalau nggak kan nanti dia nggak tahu gitu. Itu pasti ada testingnya gitu. Jadi, memang harus dan itu dari sisi teknologinya. Dari sisi proseduralnya kan sekarang juga ketat gitu kan ya. Nggak bisa kayak dulu mungkin agak longgar gitu. Sekarang tuh sangat-sangat ketat loh. Oh gitu Pak ya? Oh iya dong, sekarang kita coba ya contoh yang ini nih. Apa namanya? Kalau kita mau daftar hitam, blacklist nih. Kalau kamu pernah punya pinjaman di Oh yang ngecek slick gitu ya Pak? itu ya dilakukan gitu. Itu benar-benar dilakukan tuh. Oh emang kalau dulu malah enggak Pak atau gimana? Dulu kan teknologinya nggak secanggih sekarang. Kalau sekarang kan udah lebih maju, orang udah bisa ketahuan kamu pernah kredit macet di mana, kamu tahu dia. Iya sih, jadi masuk ke dalam satu database sistem gitu Pak ya. Iya, udah langsung ketahuan gitu. Jadi itu dari sisi ininya, proseduralnya yang mesti dites.
Ya terus KYC-nya juga kamu mesti ketahuan. Dulu misal kamu terlibat di parpol lah, di mana. Iya enggak, itu ada sanksinya. Ada apa? Ada kriterianya. Gitu, Jadi ya? kalau kamu mau buka rekening, kamu misalnya pernah ikut terlibat di apalah gitu ya, ya entah pernah judi online entah apa gitu. Kamu ketahuan tuh di situ. Jadi nggak bisa kamu buka ini. Orang ini dicurigai misalnya jadi judi online atau parpol, terlibat dengan parpol, kamu nggak bisa buka itu. Jadi sangat ketat secara KYC-nya juga sangat ketat gitu saya ini. Saya pikir tuh zaman dulu tuh lebih ketat karena mungkin tadi karena mungkin lebih banyak paperwork-nya dan orangnya human aja mungkin jauh lebih banyak, jadi itu benar-benar lebih hati-hati gitu Pak ya, karena mungkin dulu kalau sekarang karena IT jadi semuanya serba mudah. Iya, satu sisi security pasti lebih diperketat, tapi satu sisi mungkin jadi lebih banyak orang yang mungkin bisa tahu nih seluk-beluknya gimana, atau mungkin hacker tadi Pak ya. Tapi ternyata malah sekarang jauh lebih ketat ya Pak Kiki ya. Oh iya dong, karena kan kalau dulu mungkin orang yang bankable istilahnya ya, benar-benar bank itu kan sangat terbatas ya. Kalau sekarang kan semua udah di bank gitu. Ya kan? Iya. Coba aja gitu, kita udah mau pakai semua QRIS lah, pakai ini, itu udah bank semua ininya. Jadi orang memang udah lebih, kemudahannya lebih banyak, tapi mau nggak mau harus secara security-nya harus dijagain gitu. Kalau dulu ya nggak, ya sangat terbatas orang-orangnya yang itu aja gitu. Ada, tapi pikir-pikir benar juga ya. Sangat terbatas lah dulu itu. Apalagi sekarang kalau AI ini Pak udah masuk, udah mulai dipakai banyak di bank juga Pak ya. Kalau kayak kita chat sama customer service gitu kan udah AI yang balas kan Pak ya? Kebanyakan iya, karena sekarang kan ya AI itu mempermudah pekerjaan yang mungkin yang yang berulang gitu ya. Itu udah mulai Bang. Ya itu tadi contohnya yang customer service, yang bukan customer service iya bukan customer service, yang keluhan itulah Pak ya, atau apa ya, call center gitu ya, atau collection yang ngingetin itu udah mulain. Oh, kalau saya ngingetin tagihan. Coba aja, coba sekarang kan kadang-kadang di ini kan, di email atau di WhatsApp gitu Pak suka ada. Ke telepon kita yang ngomong itu AI loh. Oh gitu Pak ya? Iya. Coba perhatiin deh. Misalnya kalau kamu punya kartu kredit diingetin nih. Itu tempo tagihannya tanggal sekian gitu. Saya kadang suka malas ngangkat Pak, kan udah tahu pasti itu dari sini. Iya. Tapi pasti AI ya Pak ya? AI itu udah mulai maksudnya. Ya mungkin nanti ke depan ya nggak tahu apalagi yang makan. Betul, karena masih misteri ya Pak kalau ke depan ya. Ya mungkin nanti kan kalau kamu lihat update sekarang yang BI tools-nya itu yang business intelligence itu udah mulai kalau dia pakai pakai AI udah mulai, nanti lama-lama juga mungkin orang-orang yang ngerjain reportingnya hilang gitu. Iya. Dari Amartek kita udah ngembangin kayak gitu juga nggak Pak? Amarteknya belum, tapi maksud saya Amartek toolsnya belum, tapi kita udah mulai mengikuti perkembangan itu gitu loh. Yang AI tadi kita udah develop juga ya, kalau saya nggak salah. Udah mulai, tapi belum advance ke. Ya, tapi produk itu udah mulai ada tuh, dan Amartek kan punya partner yang itu juga kan, yang punya AI ini. Ya udah mulai ngikutin juga gitu. Nanti jangan-jangan itu berapa tahun ke depan ini berubah nih. Iya bisa jadi, dan kemungkinan besar ya kita juga tetap harus mengikuti ya perkembangannya bagaimana kan Pak ya. Bisa jadi. Ya. Nah berhubung tadi AI ini Pak, yang mungkin memang itu secara nggak langsung jadi entah teman pun musuh untuk manusia, karena satu sisi dia bisa sangat membantu pekerjaan dari kita sebagai manusia, tapi di satu sisi juga bisa menggantikan pekerjaan manusia. Nah, berarti saya pengen tanya Pak, ini masuk ke SDM-nya sedikit. Apa saja yang dibutuhkan, terutama dalam skill set yang dibutuhkan dari seorang SDM nih Pak, untuk bisa survive di IT perbankan? Ya kalau survive di IT, mungkin bukan IT perbankan, dalam hal dunia IT ya. Mau nggak mau ya kita harus mengikuti perkembangan ini gitu, harus juga terbuka dan nggak boleh berpikir untuk puas dengan apa yang kita udah kuasain. Misalnya kalau kita dulunya
apa gitu, dia waktu kuliah apa gitu ya. Kita cuma satu itu aja yang kita nggak boleh begitu gitu. Sekarang harus mulai berkembang ininya. Mindset. Wawasannya juga harus mulai berkembang gitu, dan harus mau ngikutin itu gitu. Jangan terpaku dengan apa yang kita